Ada satu kebenaran yang selalu diabaikan oleh manusia. Mereka tidak pernah takut kepada monster. Mereka justru takut kepada seseorang yang terlalu kuat untuk mereka kendalikan. Dan karena rasa takut itulah, seseorang yang seharusnya dikenang sebagai pahlawan justru kehilangan segalanya akibat pengkhianatan. Dan ketika takdir memberinya kesempatan untuk hidup kembali, dunia hanya memiliki satu pilihan: bersiap menghadapi kebangkitan seseorang yang tidak akan pernah lagi mengenal kata belas kasihan. Inilah kisah seorang legenda yang akan memastikan setiap pengkhianat membayar harga atas dosa mereka. Yamori Hiroto adalah kultivator terkuat yang pernah ada. Pada hari itu, ia berdiri seorang diri menghadapi pasukan iblis yang jumlahnya tak terhitung. Berkat kekuatannya, seluruh benua berhasil diselamatkan dari kehancuran setelah ia menumpas pasukan Raja Iblis dan mengakhiri perang besar yang telah berlangsung begitu lama. Selesai pertempuran, Yamori mengira semuanya telah berjalan sempurna dan ancaman terhadap dunia akhirnya benar-benar berakhir. Namun, para rekannya justru menghampirinya dengan sikap yang aneh dan penuh misteri sambil membicarakan rencana mereka selanjutnya. Tanpa diduga, pada saat itulah sebuah serangan tiba-tiba datang dari orang-orang yang selama ini berada di sisinya. Dalam sekejap, tubuh Yamori tertusuk sebuah tombak kayu yang dihantamkan oleh sosok yang paling ia percaya. Sebagai balasan atas seluruh pengorbanan dan jasa kepahlawanannya, hadiah yang ia terima justru adalah pengkhianatan dari rekan-rekannya sendiri. Dengan wajah dipenuhi amarah, Yamori menatap para pengkhianat itu penuh kebencian, sama sekali tidak mampu mempercayai kenyataan yang sedang terjadi. Sambil tergeletak di tanah dengan tubuh bersimbah darah, ia mempertanyakan alasan mereka mengkhianatinya dan bersumpah bahwa mereka akan mengingat hari itu selamanya. Dengan sisa napas terakhirnya, Yamori berteriak bahwa ia akan menyeret seluruh pengkhianat itu menuju kehancuran bersamanya. Tiba-tiba Yamori terbangun dengan napas tersengal setelah mendengar suara-suara asing yang terus memanggil namanya. Seorang wanita menghampirinya, tetapi yang ada di benak Yamori hanyalah keyakinan bahwa dirinya seharusnya sudah mati. Ketika menoleh ke sekeliling, ia mendapati dirinya berada di tengah sekumpulan siswa yang sama sekali tidak dikenalnya. Karena benar-benar kebingungan, Yamori mulai bertanya-tanya apakah dirinya telah memasuki alam baka. Tidak lama kemudian, seorang siswa mengejeknya karena pingsan di tengah ujian. Siswa lain ikut menertawakannya sambil mengatakan bahwa tidak pantas lagi memanggilnya Tuan Muda karena ia sudah diusir dari keluarganya. Di sisi lain, seorang siswi sama sekali tidak memedulikan keributan itu dan justru memanggil Hokuba agar segera kembali mengikuti tes serta mencetak rekor baru. Hokuba pun menoleh dengan senyum penuh kesombongan sambil menerima pujian tersebut. Guru yang mengawasi ujian kemudian meminta seluruh siswa melanjutkan tes, sementara kepala Yamori dipenuhi gelombang ingatan yang terus bermunculan. Setelah mencerna seluruh ingatan itu, Yamori akhirnya menyadari bahwa dirinya sudah tidak lagi berada di dunia asalnya dan telah bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang pemuda yang kebetulan memiliki nama yang sama dengannya. Dari ingatan tubuh itu, ia mengetahui bahwa pemilik tubuh ini lahir dari keluarga terpandang, tetapi diusir dari klannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Kenyataan bahwa dirinya kini hidup di dunia yang benar-benar berbeda membuat Yamori sangat terkejut. Setelah mulai memahami lingkungan barunya, Yamori segera menyadari sesuatu yang sangat aneh. Orang-orang di dunia ini ternyata sama sekali tidak mengetahui cara berkultivasi ataupun memanfaatkan energi batin. Padahal, di udara tersebar energi khusus bernama Ki, tetapi tidak seorang pun memahami bagaimana memanfaatkannya untuk memperkuat diri. Meskipun jumlah Ki di dunia ini sangat tipis, Yamori masih mampu merasakan keberadaannya. Berkat seluruh pengalaman dari kehidupan sebelumnya, ia mengetahui metode yang benar untuk menyerap energi tersebut. Yamori pun langsung mulai berkultivasi dan merasakan tubuhnya perlahan diperkuat oleh Ki. Seiring kekuatan itu mengalir ke seluruh tubuhnya, ia kembali mengingat arti sesungguhnya menjadi seorang kultivator. Hanya dengan kekuatan awal kultivasi, seluruh jalur meridian yang sebelumnya tersumbat langsung terbuka. Selain itu, Yamori bahkan menyadari tubuh barunya bertambah sedikit lebih tinggi setelah proses tersebut selesai. Setelah berhasil membangkitkan kekuatan kultivasinya, Yamori bersumpah akan kembali ke benua asalnya begitu seluruh kekuatan lamanya berhasil dipulihkan.
Sejak saat itu, tujuan utamanya hanyalah membalas dendam kepada semua pengkhianat yang telah menusuknya dari belakang. Namun, untuk sementara waktu, kekuatannya baru berada pada tahap pertama kultivasi, sehingga ia harus berkembang secara perlahan. Karena itulah, Yamori memutuskan memanfaatkan ujian kebugaran yang sedang berlangsung untuk menguji perubahan fisik dan kemampuan barunya. Tak lama kemudian, Yamori berjalan menuju kelompok peserta ujian, lalu seorang guru menanyakan apakah kondisinya sudah membaik. Yamori mengangguk dan memastikan dirinya tetap akan mengikuti tes lari 100 meter. Seorang siswa pembuat onar langsung menertawakannya sambil mengingatkan bahwa lawan berikutnya adalah Hokuba, pemegang rekor sekolah yang bahkan sudah diterima di perguruan tinggi. Hokuba bersama pacarnya ikut mengejek Yamori karena menganggap pria itu sudah kehilangan seluruh harga dirinya. Yamori sama sekali tidak menggubris ejekan mereka. Dalam pikirannya, ia sadar kekuatannya memang baru mencapai tahap pertama kultivasi. Tetapi, tubuh seorang kultivator memiliki potensi yang jauh melampaui manusia biasa. Siswa pembuat onar terus memancing emosi Yamori dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berani menantang Hokuba karena perbedaan kemampuan mereka terlalu jauh. Meski begitu, Yamori tetap tenang dan berjalan menuju garis start bersama Hokuba. Setelah keduanya bersiap, petugas memberikan aba-aba terakhir sebelum perlombaan dimulai. Hokuba menatap Yamori dengan penuh keyakinan karena berniat mempermalukannya di depan seluruh siswa. Sesaat kemudian, suara pistol start menggema dan perlombaan resmi dimulai. Hokuba langsung melesat secepat mungkin, sementara Yamori justru tetap berdiri diam di garis start tanpa bergerak sedikit pun. Selama beberapa detik, ia hanya tersenyum tipis, membuat seluruh penonton kebingungan. Melihat hal itu, para siswa yang gemar merundungnya kembali tertawa karena mengira Yamori terlalu lemah bahkan untuk mulai berlari. Namun, Yamori dalam hati berpikir bahwa 3 detik saja sudah lebih dari cukup untuk memenangkan perlombaan. Begitu 3 detik berlalu, Yamori langsung melesat dengan kecepatan luar biasa hingga meninggalkan seluruh peserta dalam sekejap mata. Para siswa yang sebelumnya mengejeknya langsung terdiam dengan rahang menganga karena sama sekali tidak percaya terhadap apa yang mereka lihat. Guru yang mengawasi perlombaan juga dibuat tercengang karena keberadaan seorang kultivator benar-benar menghancurkan seluruh akal sehat yang selama ini mereka pahami. Yamori dengan mudah menyalip Hokuba sambil memperlihatkan kekuatan fisik yang telah melampaui batas manusia biasa. Dalam waktu singkat, ia sudah mencapai garis finish jauh sebelum Hokuba berhasil mendekat, membuat semua orang terpaku tanpa mampu berkata-kata. Sementara itu, Hokuba masih terus berlari dengan ekspresi kebingungan karena dirinya sudah tertinggal sangat jauh. Seluruh penonton benar-benar tercengang melihat penampilan luar biasa Yamori. Perbedaan antara seorang kultivator dan manusia biasa bagaikan perbedaan antara manusia modern dan manusia purba, atau seperti jarak antara langit dan bumi yang mustahil disejajarkan. Guru kemudian melihat hasil pencatat waktu dan terkejut ketika mengetahui Yamori berhasil mencatat waktu 9,8 detik sekaligus memecahkan rekor sekolah. Akibat kekalahan telak itu, Hokuba langsung berlutut di tanah dengan tubuh dipenuhi keringat dingin sambil berteriak bahwa hasil tersebut mustahil terjadi. Di sisi lain, Yamori menyadari bahwa tubuh barunya memiliki bakat fisik yang hampir sempurna. Ia lalu menatap Hokuba dengan dingin sambil bersumpah akan kembali mencapai puncak kekuatan seperti pada kehidupan sebelumnya. Yamori Hiroto dikenal sebagai kultivator terkuat di benua Ryue. Hanya dalam waktu 50 tahun berkultivasi, ia berhasil melampaui para kultivator hebat yang telah menghabiskan ratusan tahun untuk mengejar kekuatan. Pada usia 65 tahun, Yamori Hiroto bahkan mencapai tahap kultivasi ke-11, sebuah pencapaian yang menjadikannya sosok terkuat di seluruh benua. Namun, setelah Yamori Hiroto memimpin pertempuran dan berhasil memukul mundur pasukan Raja Iblis yang menginvasi benua Ryue, hadiah yang menantinya bukanlah kehormatan atau pujian, melainkan pengkhianatan dari rekan-rekan seperjuangannya sendiri. Setelah seluruh ujian selesai, Yamori pergi ke kamar kecil untuk merenungkan kehidupan barunya. Ia menyadari bahwa untuk mencapai tahap pertama kultivasi yang lebih tinggi, dirinya membutuhkan berbagai ramuan khusus. Sayangnya, semua bahan tersebut memiliki harga yang sangat mahal. Ketika memeriksa ponsel milik pemilik tubuh sebelumnya, Yamori langsung sadar bahwa uang yang tersisa sama sekali
tidak cukup membeli bahan apapun. Karena itu, ia mulai mempertimbangkan untuk membuat serta menjual jimat demi mendapatkan uang. Namun, setelah melihat saldo rekeningnya yang hanya tersisa 1.000 yen, Yamori bahkan tidak mampu membeli bahan paling murah sekalipun. Tepat pada saat itu, seorang pria muncul di depan pintu kamar kecil sambil menatapnya dengan tajam. Tidak lama kemudian, sekelompok siswa pembuat onar ikut berdatangan dan mengepung Yamori dengan senyum mengejek. Haru Osaki menyatakan bahwa dirinya datang lebih awal untuk menagih uang perlindungan bulan ini, sementara Hokuba juga berada di belakangnya. Yamori segera teringat bahwa pemilik tubuh sebelumnya selalu menjadi korban pemukulan mereka di sekolah. Karena merasa ada sesuatu yang berbeda dari Yamori, Hokuba memperingatkan Haru Osaki agar berhati-hati, tetapi tetap membiarkannya menangani situasi tersebut. Sebagai kapten klub tinju, Haru Osaki melangkah maju dengan penuh percaya diri sambil menganggap seorang pecundang seperti Yamori tidak akan mampu memberikan perlawanan. Haru Osaki pun mengayunkan tinjunya dan berpikir satu pukulan saja sudah cukup untuk menjatuhkan lawannya. Yamori memandang serangan itu dengan tenang sambil berpikir bahwa jika pemilik tubuh sebelumnya masih hidup, ia pasti hanya akan memejamkan mata dan menerima pukulan tersebut. Namun sekarang semuanya telah berubah. Yamori bukan lagi pemuda lemah yang dulu. Dengan mudah ia menghindari tinju Haru Osaki, membuat lawannya langsung terkejut. Dengan cepat Yamori menghantam wajah Haru Osaki dengan sangat keras. Di mata seorang kultivator, bahkan kapten klub tinju hanyalah manusia biasa yang lemah. Tanpa membuang waktu, Yamori segera melancarkan serangan balasan dengan tendangan keras yang menghantam anak buah pertama. Hokuba dan temannya hanya mampu berdiri terpaku dengan mulut menganga karena sama sekali tidak percaya bahwa pria di hadapan mereka adalah Yamori yang selama ini mereka kenal. Yamori kemudian menatap Hokuba dan satu orang preman yang tersisa dengan tatapan sedingin es sambil bertanya apakah mereka mulai merasa takut. Mendengar ucapan itu keduanya tersulut emosi dan langsung maju menyerang. Namun dengan mudah, Yamori langsung menangkap kedua tangan mereka sekaligus. Setelah itu, Yamori menggenggam kedua tangan berandal itu dengan kekuatan luar biasa hingga memperlihatkan perbedaan kemampuan yang begitu mencolok. Kedua preman itu langsung menjerit kesakitan sambil memohon agar Yamori melepaskan mereka. Namun, Yamori hanya tersenyum santai dan mengatakan agar mereka tidak bersikap dingin karena kesenangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam keadaan putus asa, keduanya mengakui kesalahan mereka dan memohon agar Yamori menghentikan semuanya. Mendengar permintaan itu, Yamori langsung melemparkan mereka ke lantai hanya dengan satu gerakan sederhana. Hokuba yang melihat pemandangan tersebut langsung memohon belas kasihan karena benar-benar ketakutan. Sementara itu, Haru Osaki diam-diam bangkit dan mencoba menyerang. Ia mengira Yamori mencoba melarikan diri tanpa menarik perhatian. Namun, dalam sekejap, Yamori melancarkan sebuah pukulan dahsyat yang menghantam wajah Haru Osaki dengan telak hingga tubuhnya terlempar dan menghantam deretan loker sekolah dengan kepala lebih dahulu. Haru Osaki pun terjatuh dalam keadaan babak belur dan tidak lagi mampu berdiri. Yamori kemudian memperingatkannya bahwa jika mereka masih berani mengganggunya lagi, lain kali semuanya tidak akan berakhir semudah hari ini. Hokuba hanya mampu menatap Yamori dengan wajah pucat sambil berpikir bahwa pria di hadapannya bukan lagi manusia biasa, melainkan monster. Anak buah Haru Osaki yang lain gemetar ketakutan dan memohon agar Yamori tidak mendekat. Dengan tatapan dingin, Yamori memerintahkan mereka mengembalikan semua barang yang pernah mereka rampas darinya. Mereka sempat kebingungan dan bertanya apa yang dimaksud, tetapi Yamori mengingatkan bahwa selama ini mereka telah berkali-kali merampas miliknya. Mendengar ancaman itu, Hokuba segera menyatakan bahwa mereka akan mengembalikan semuanya. Setelah itu, mereka membawa Haru Osaki ke ruang kesehatan sekolah untuk mendapatkan perawatan. Yamori yakin mereka tidak akan berani melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun. Di dalam hati, Yamori merasa kehidupan sekolah hanyalah gangguan yang membuang waktunya, sehingga ia memutuskan akan segera meninggalkan tempat itu begitu memiliki kesempatan. Beruntung, ia berhasil mendapatkan kembali seluruh uang yang dahulu dirampas para perundung. Dengan uang tersebut, Yamori akhirnya dapat membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan mengambil langkah pertama menuju rencana balas dendamnya. Setelah memperoleh bahan-bahan itu, Yamori mulai memurnikannya satu persatu.
Ia mengalirkan energi spiritual ke dalam setiap bahan hingga perlahan berubah menjadi jimat-jimat dengan efek mistis. Dengan konsentrasi penuh, Yamori menyelesaikan tahap terakhir proses pembuatannya. Tidak lama kemudian, beberapa jimat berbentuk kartu berwarna-warni berhasil tercipta di hadapannya. Melihat hasil karyanya, Yamori tersenyum puas karena yakin jimat-jimat tersebut bisa dijual dan memberinya keuntungan besar. Akan tetapi, 3 minggu berlalu tanpa satupun jimat berhasil terjual. Orang-orang hanya memandang barang dagangannya dengan penuh kecurigaan dan sama sekali tidak tertarik untuk membeli. Situasi itu membuat Yamori mulai merasa putus asa karena usahanya tidak membuahkan hasil sedikit pun. Tiba-tiba, suara gonggongan anjing menarik perhatiannya. Ketika menoleh, Yamori melihat seekor anak anjing kecil yang tubuhnya penuh luka berlari tertatih-tatih ke arahnya. Karena luka yang terlalu parah, anak anjing itu akhirnya roboh di depan Yamori. Melihat kondisi hewan malang tersebut, Yamori segera menghampiri dan memeriksa keadaannya. Ia pun memutuskan menggunakan kesempatan itu untuk menguji salah satu jimat buatannya. Yamori mengambil sebuah jimat penyembuh yang mampu memulihkan organ maupun tubuh yang mengalami luka berat, lalu mengaktifkannya pada anak anjing tersebut. Perlahan-lahan, anak anjing itu membuka matanya, membuktikan bahwa kekuatan jimat benar-benar bekerja. Dalam waktu singkat, seluruh luka di tubuhnya sembuh total. Anak anjing itu langsung menggonggong riang ke Yamori sebagai ungkapan rasa terima kasih. Saat Yamori masih berjongkok membelai kepala anak anjing itu, hewan kecil tersebut tiba-tiba menggeram ke arah sepasang pria dan wanita yang sedang berjalan mendekat. Orang yang datang itu adalah Shuwada dan Shizuru Suga, dua orang yang berasal dari keluarga kaya. Shuwada tampak tidak terlalu memedulikan keberadaan anak anjing tersebut, dan Shizuru hanya ingin membawanya ke rumah sakit hewan. Namun, beberapa saat kemudian Shizuru menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Ia melihat anak anjing yang tadi penuh darah, kini telah pulih sepenuhnya tanpa bekas luka sedikit pun. Dengan wajah terkejut, Shizuru segera menghampiri Yamori dan menanyakan apa yang telah ia lakukan terhadap anak anjing itu. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya kondisi hewan tersebut sudah sangat kritis hingga ia mengira tidak mungkin bisa diselamatkan. Yamori kemudian memperhatikan secari kertas yang sedang dipegang Shizuru dan berpikir apakah ia hendak menjenguk seseorang di rumah sakit. Seketika, Yamori sadar bahwa inilah kesempatan sempurna untuk menjual jimat buatannya. Ia lalu memperlihatkan jimat penyembuh yang baru saja digunakan. Mendengar penjelasan itu, Shuwada langsung mencibir dan menuduh Yamori sebagai penipu besar. Bahkan, Shuwada menuduh Yamori sengaja melukai anak anjing tersebut demi menjalankan aksinya. Shizuru sama sekali tidak menghiraukan tuduhan Shuwada. Ia justru bertanya apakah jimat itu dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia. Dengan penuh harapan, Shizuru menjelaskan bahwa ia ingin mengetahui apakah benda tersebut mampu menyembuhkan seseorang yang berada dalam kondisi koma atau vegetatif. Yamori memahami bahwa wanita itu sedang berusaha menyelamatkan seseorang yang sangat penting baginya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kekuatannya bahkan mampu memperbaiki kerusakan pada otak. Setelah itu, Yamori memperlihatkan sebuah jimat khusus yang menurutnya paling cocok digunakan untuk kondisi tersebut. Shuwada semakin kesal dan terus memperingatkan Shizuru agar tidak mempercayai omong kosong Yamori. Namun, Yamori mengabaikan semua protes itu dan menyerahkan jimat tersebut kepada Shizuru sambil menjelaskan cara penggunaannya. Selanjutnya, Yamori menyebutkan harga setiap jimat dengan harga tertinggi mencapai 400.000 yen dan yang termurah 200.000 yen. Tanpa ragu sedikit pun, Shizuru langsung menawarkan 1 juta yen untuk membeli seluruh jimat yang dimiliki Yamori. Tawaran itu membuat Shuwada terperanjat. Karena tidak terima, Shuwada segera menghampiri Yamori dan menyuruhnya pergi. Akan tetapi, Yamori dengan mudah menangkap tangan Shuwada sebelum serangannya mengenai sasaran. Sambil menggenggam tangannya dengan kuat, Yamori memperingatkan Shuwada agar tidak mencampuri urusan bisnisnya lagi. Dengan tatapan mengintimidasi, Yamori menyuruh Shuwada segera pergi dan berhenti menghalangi jalannya. Sesaat kemudian, Yamori melempar Shuwada ke tanah hanya dengan satu gerakan ringan. Negosiasi pun berhasil diselesaikan. Yamori menyerahkan seluruh jimat kepada Shizuru. Selain itu, ia juga memberikan 2 jimat tambahan secara cuma-cuma, yaitu 1 jimat pelindung dan 1 jimat yang dapat mengeluarkan bola api.
Dengan senyum tipis, Yamori berharap Shizuru tidak akan pernah dipaksa menggunakan kedua jimat tambahan tersebut. Shizuru benar-benar tersentuh oleh kebaikan Yamori dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ketika Yamori mulai berjalan pergi, Shizuru buru-buru berbalik dan menanyakan namanya. Yamori hanya berjalan santai sambil melambaikan tangan dan memberitahukan namanya. Di sisi lain, Shuwada terus berteriak bahwa Yamori hanyalah seorang penipu yang tidak layak dipercaya. Meskipun mengakui bahwa semua yang baru saja didengarnya terdengar mustahil, Shizuru berkata, ia rela melakukan apapun demi memperoleh secercah harapan untuk menyelamatkan ibunya. Setelah kejadian itu, anak anjing kecil yang telah disembuhkan memutuskan mengikuti Yamori kemanapun ia pergi. Kini, dengan uang hasil penjualan jimat di sakunya, Yamori akhirnya bisa mencari tempat tinggal yang lebih layak. Tujuan berikutnya adalah mencari tanaman obat langka untuk mempercepat proses kultivasinya. Saat sedang berjalan, anak anjing itu kembali menggonggong seolah menemukan sesuatu. Yamori mengikuti arah gonggongan tersebut hingga tiba di depan sebuah rumah mewah yang memancarkan energi spiritual sangat kuat. Ia langsung terkejut dan bertanya-tanya tanaman apa yang tumbuh di halaman rumah itu hingga mampu menghasilkan energi sebesar itu. Setelah mengamati lebih saksama, Yamori menemukan rumput hati perak, tanaman obat langka yang memiliki khasiat luar biasa bagi para kultivator. Sementara itu, di rumah sakit, Shuwada sedang menerima perawatan dari seorang perawat akibat luka-luka yang dideritanya. Dengan tangan yang masih bengkak, Shuwada terus mengeluh bahwa Yamori bukanlah orang biasa. Dipenuhi rasa marah dan dendam, Shuwada bersumpah bahwa pertemuan mereka berikutnya akan berakhir dengan hasil yang berbeda. Tiba-tiba, seorang pria berwibawa muncul di ambang pintu sambil memandang mereka dengan wajah tidak senang. Pria itu adalah Kenji, seorang anggota Dewan Kota sekaligus ayah Shizuru. Kenji langsung mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Setelah itu, ia menoleh kepada Shizuru dan bertanya, apakah putrinya benar-benar telah mempercayai cerita seorang penipu. Dua orang perawat yang berada di sana diam-diam bergosip bahwa putri anggota dewan telah tertipu dan menghabiskan uang dalam jumlah yang sangat besar. Namun, Shizuru mengabaikan seluruh komentar tersebut dan mengatakan bahwa ia hanya ingin mencoba satu kesempatan terakhir. Sambil menggenggam erat jimat pemberian Yamori, Shizuru berpikir bahwa benda itu adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan ibunya, sehingga ia harus mencoba segala cara yang masih mungkin dilakukan. Mendengar hal itu, Kenji kehilangan kesabarannya. Ia berteriak bahwa semua ini sudah cukup dan menuduh putrinya benar-benar kehilangan akal sehat karena mempercayai cerita yang begitu tidak masuk akal. Mendengar ucapan ayahnya, Shizuru menatap Kenji dengan penuh kemarahan. Untuk pertama kalinya, ia memutuskan menghadapi ayahnya secara langsung. Shizuru menuduh ayahnya sama sekali tidak pernah menjenguk ibunya sejak wanita itu tidak sadarkan diri dan terbaring di rumah sakit. Shizuru berteriak penuh emosi kepada ayahnya bahwa seandainya ia bersedia membawa ibunya ke rumah sakit lebih cepat, semua penderitaan itu tidak akan pernah terjadi. Dengan mata yang dipenuhi air mata, Shizuru mengatakan bahwa jika sang ibu benar-benar meninggal dunia, Kenji pasti akan tetap menjalani hidup seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mendengar tuduhan tersebut, wajah Kenji dipenuhi amarah hingga ia mengangkat tangannya untuk menampar putrinya. Namun, tepat sebelum tamparan itu mengenai wajah Shizuru, Kenji menghentikan tangannya di udara. Ia hanya menatap putrinya dengan sorot mata penuh kemarahan sebelum akhirnya menghela napas panjang dan menepuk bahunya sendiri dengan sikap meremehkan. Sambil membelakangi Shizuru, Kenji mengatakan bahwa putrinya telah berubah menjadi anak yang benar-benar lancang. Meski demikian, Shizuru tetap berteriak bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya untuk terus berusaha menyelamatkan ibunya. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, Shizuru menghampiri ranjang tempat ibunya terbaring dan bersumpah tidak akan pernah menyerah. Tepat setelah itu, jimat yang berada di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Kilatan cahaya itu membuat Kenji terkejut hingga langsung berbalik sambil bertanya apa yang sedang terjadi di dalam ruangan tersebut. Di luar dugaan semua orang, Yoko perlahan membuka matanya dan langsung memanggil putrinya. Shizuru yang diliputi rasa haru segera memanggil ibunya dengan suara bergetar, sementara Kenji berlari keluar ruangan untuk memanggil dokter. Dengan wajah penuh kegembiraan, Kenji berteriak di lorong rumah sakit bahwa istrinya akhirnya telah sadar.
Seorang dokter dan perawat yang mendengar kabar itu langsung tercengang, lalu tanpa membuang waktu, segera bergegas menuju kamar pasien untuk melakukan pemeriksaan. Setelah memeriksa kondisi Yoko, dokter menjelaskan bahwa pasien diperkirakan dapat kembali menjalani kehidupan normal dalam waktu sekitar 1,5 tahun. Shizuru kemudian menatap jimat yang masih berada di tangannya dan menyadari bahwa seluruh keajaiban itu hanya bisa terjadi berkat benda tersebut. Tidak lama kemudian, jimat itu perlahan hancur dan berubah menjadi debu di telapak tangannya, semakin membuktikan bahwa benda itulah yang telah menyembuhkan ibunya. Melihat kejadian yang mustahil itu, dokter dan Kenji hanya mampu berdiri terpaku sambil berseru bahwa hal seperti itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Pada akhirnya, dokter hanya dapat menyimpulkan bahwa apa yang baru saja mereka saksikan tidak lain adalah sebuah mukjizat. Sedangkan Shuwada yang mengetahui kejadian itu mulai gemetar ketakutan sambil bertanya-tanya apakah Yamori sebenarnya adalah seorang pertapa abadi. Tidak lama setelah itu, Shizuru memeluk ibunya dengan penuh haru. Sementara Yoko meminta maaf karena telah membuat putrinya menderita selama ini. Sambil menggenggam jimat yang masih tersisa, Shizuru bersumpah akan menemukan Yamori dan membalas seluruh kebaikan yang telah diterimanya. Di sisi lain, Yamori akhirnya selesai pindah ke tempat tinggal barunya. Saat menata barang-barangnya, bayangan para pengkhianat yang telah membunuhnya kembali memenuhi pikirannya. Yamori kembali bersumpah bahwa ia tidak akan pernah memaafkan perbuatan mereka. Namun, sebelum bisa membalas dendam, ia harus mencapai tingkat ke-11 dalam tahap penyempurnaan kultivasi. Dengan tatapan penuh tekad, Yamori meyakinkan dirinya bahwa hari pembalasan itu semakin dekat. Ketika berbaring di atas tempat tidur, ia merasakan bahwa energi spiritual di dunia ini terus berkurang sedikit demi sedikit. Karena itu, Yamori menyadari bahwa ia membutuhkan benda yang memiliki energi spiritual sangat besar agar dapat terus berkultivasi. Menurut pengetahuannya, hanya mata air spiritual atau bahan-bahan langka yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Beruntung, ia kembali menemukan rumput hati perak yang tumbuh di sekitar tempat tinggalnya. Berbeda dengan tanaman obat biasa, rumput hati perak merupakan bahan utama untuk meracik pil spiritual yang mampu meningkatkan tingkat kultivasi. Yamori pun berencana menggunakan tanaman itu untuk membuat pil dan menembus tahap kedua kultivasi. Tidak ingin membuang waktu, ia segera pergi ke sebuah pasar untuk mencari bahan-bahan lain yang masih diperlukan. Akan tetapi, setelah melihat harga setiap bahan, Yamori menyadari bahwa semuanya terlalu mahal untuk kondisi keuangannya saat ini. Ia bahkan berpikir bahwa hasil penjualan jimat sebelumnya masih belum cukup untuk mengatasi seluruh masalah keuangannya. Di tengah kebingungannya, Yamori menyadari beberapa pria mencurigakan kembali mengawasinya dari kejauhan. Ia merasa orang-orang itu telah mengikuti setiap gerak-geriknya selama beberapa hari terakhir. Dan hari ini, mereka tampaknya siap mengambil tindakan. Karena mulai muak terus diawasi, Yamori memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. Namun, sebelum sempat bergerak, seorang gadis tiba-tiba memanggil namanya, sehingga membuat Yamori sedikit terkejut. Gadis itu bertanya mengapa Yamori tidak melanjutkan kuliah dan apa yang sedang ia lakukan di tempat aneh seperti itu. Gadis tersebut juga mengatakan bahwa ia mengetahui Yamori telah diusir dari keluarganya sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Mendengar suara gadis itu, Yamori teringat bahwa ia adalah teman sekelas yang dahulu selalu membela pemilik tubuh sebelumnya ketika dirundung. Karena merasa kasihan, gadis itu menawarkan pinjaman uang agar Yamori tetap bisa masuk perguruan tinggi. Namun, Yamori dengan sopan menolak bantuan tersebut sambil mengatakan bahwa masih ada urusan penting yang harus ia selesaikan terlebih dahulu sebelum memikirkan masa depannya. Sikap Yamori yang sangat berbeda membuat gadis itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh telah terjadi padanya. Tidak lama kemudian, Yamori sengaja memasuki sebuah gang sempit untuk menyelesaikan masalah yang selama ini mengikutinya. Dengan ekspresi tenang namun penuh keyakinan, ia bersiap menghabisi seluruh pengejarnya sekaligus. Yamori kemudian mulai berlari memasuki gang itu, hingga seorang pria bersenjata pisau langsung muncul dan mengejarnya. Para pengejar berteriak bahwa target mereka sedang mencoba melarikan diri, lalu beramai-ramai memasuki gang untuk menangkapnya. Dalam waktu singkat, kelompok preman tersebut berhasil mengepung Yamori di sebuah jalan buntu, sehingga mereka yakin mangsanya sudah tidak memiliki jalan keluar. Akan tetapi, Yamori justru menghentikan langkahnya, berbalik menghadap mereka, lalu tersenyum penuh percaya diri. Dengan nada dingin, Yamori mengatakan bahwa kini justru merekalah yang tidak akan bisa melarikan diri. Setelah itu,
Ia menantang seluruh anggota kelompok tersebut untuk menyerangnya secara bersamaan. Tanpa sedikit pun rasa takut, seluruh preman mulai memperlihatkan senjata mereka sambil bersiap bertarung. Pemimpin kelompok itu tersenyum lebar dan mengatakan bahwa kesenangan mereka baru saja dimulai. Yamori lalu menatap mereka dengan dingin dan bertanya, mengapa mereka terus memata-matainya serta siapa sebenarnya yang mengirim mereka. Seorang pria botak langsung mencibir sambil mengatakan bahwa Yamori benar-benar nekat karena berani menantang orang-orang besar. Pria botak itu kemudian bertanya-tanya mengapa nona muda dari keluarga Amatani sampai tertarik kepada seseorang seperti Yamori. Mendengar nama keluarga Amatani, Yamori langsung teringat bahwa pemilik tubuh sebelumnya pernah bertunangan dengan gadis dari keluarga tersebut. Namun, pertunangan itu dibatalkan setelah ia diusir dari keluarganya karena dianggap lemah dan tidak memiliki masa depan. Menyadari bahwa para preman itu mengetahui banyak hal, Yamori memutuskan akan memaksa mereka berbicara dengan kekerasan bila diperlukan. Sementara itu, gadis teman sekelas Yamori diam-diam mengikuti dari kejauhan dan bersembunyi untuk mengamati keadaan. Ketika melihat sekelompok anggota Yakuza hendak menyerang Yamori, ia langsung panik. Dalam pikirannya, Yamori yang selama ini dikenal lemah, tidak mungkin mampu menghadapi begitu banyak pria bersenjata seorang diri. Karena itu, gadis tersebut segera mengeluarkan ponselnya dan memutuskan menghubungi polisi secepat mungkin. Namun, sebelum panggilan tersambung, seorang preman tiba-tiba muncul di belakangnya sambil memanggilnya dengan sebutan yang menjijikkan. Pria itu langsung bertanya kepada siapa ia sedang menelepon. Teriakan minta tolong dari gadis itu segera terdengar hingga ke telinga Yamori. Mendengar suara tersebut, Yamori langsung berbalik dan melihat temannya sedang disekap oleh salah satu anggota Yakuza yang memaksanya untuk diam. Pada saat situasi semakin memanas, pemimpin sebenarnya dari kelompok preman itu akhirnya muncul. Begitu melihat kedatangannya, seluruh anak buah langsung menunjukkan ekspresi bersemangat. Tanpa membuang waktu sedikit pun, pemimpin baru itu segera mencengkeram rambut teman sekelas Yamori dan menjadikannya sandera. Melihat kejadian tersebut, Yamori merasa heran mengapa gadis itu nekat mengikuti dirinya sampai ke tempat berbahaya seperti itu. Pemimpin kelompok itu kemudian mengejek Yamori dengan mengatakan bahwa ternyata ia cukup populer hingga mampu menarik perhatian gadis lain. Dalam keadaan panik, teman sekelas Yamori berteriak memintanya segera melarikan diri karena semua orang di hadapan mereka membawa senjata. Gadis itu juga memperkenalkan dirinya sebagai putri keluarga Machiyama dan memperingatkan para preman agar tidak berani menyentuhnya. Akan tetapi, pria botak itu hanya tertawa sinis sambil mengatakan bahwa jika ia membunuh gadis itu di gang tersebut, tidak akan ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan sebilah pisau dan bersiap menikam Sandera yang terus memohon agar dirinya tidak dibunuh. Pria botak itu bahkan mengatakan bahwa jika gadis itu ingin menyalahkan seseorang, maka ia sebaiknya menyalahkan kebodohannya sendiri. Namun, sebelum pisau itu sempat diayunkan, Yamori langsung melesat dengan kecepatan luar biasa. Dalam satu gerakan yang sangat presisi, ia menghantam pergelangan tangan pria botak tersebut hingga pisaunya terlepas dan jatuh ke tanah. Sambil memancarkan sorot mata tajam, Yamori berpikir bahwa sebenarnya ia tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak orang. Meski begitu, ia juga tidak memiliki kebiasaan membiarkan dirinya ditangkap atau dipukuli begitu saja. Tanpa memberi kesempatan lawannya bereaksi, Yamori langsung melancarkan sebuah pukulan dahsyat yang menghantam wajah pria botak itu hingga tubuhnya terpental menghantam dinding, sampai pria botak itu terbujur kaku. Teman sekelas Yamori hanya mampu berdiri terpaku dengan mulut menganga, karena sama sekali tidak percaya bahwa pria yang baru saja menyelamatkannya benar-benar Yamori yang selama ini ia kenal. Sementara itu, para preman lainnya langsung membeku karena ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Yamori kembali menatap mereka dengan dingin dan sekali lagi menanyakan siapa orang yang telah mengirim mereka untuk mengawasinya. Di tempat lain, seorang polisi bernama Kaya menerima laporan darurat melalui radio mengenai pergerakan sebuah kelompok kriminal. Kaya segera meminta lokasi pasti keberadaan para pelaku. Petugas di radio melaporkan bahwa lebih dari 30 orang memasuki sebuah gang sempit sambil menyandera seorang gadis. Mendengar laporan tersebut, Kaya langsung memacu kendaraannya secepat mungkin menuju lokasi sambil meminta bantuan tambahan tanpa terlebih dahulu melapor kepada atasannya. Tidak lama kemudian,
Kaya memberi peringatan agar berhati-hati, karena kelompok itu tidak akan ragu membunuh siapapun yang menghalangi mereka. Dengan perasaan cemas, Kaya mencoba menghubungi rekannya yang sudah lebih dahulu berada di lokasi, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Setelah beberapa saat, suara dari radio akhirnya kembali terdengar. Rekannya mengatakan bahwa bantuan tambahan ternyata tidak lagi diperlukan. Dengan suara yang masih bergetar karena terkejut, polisi di lokasi menjelaskan bahwa seorang pemuda yang sebelumnya ia laporkan telah mengalahkan seluruh anggota geng seorang diri. Pemandangan kemudian kembali beralih ke gang sempit, memperlihatkan Yamori sedang mencengkeram pemimpin geng dengan sangat mudah. Pria botak itu tidak mampu mempercayai kenyataan bahwa sampah keluarga Hiroto yang selama ini diremehkan mampu mengalahkannya tanpa kesulitan sedikit pun. Yamori Hiroto menatapnya dengan dingin, lalu kembali menanyakan siapa yang membocorkan informasi mengenai keberadaannya. Ia memberi ultimatum bahwa pria itu hanya memiliki waktu 3 detik untuk menjawab seluruh pertanyaannya. Dalam keadaan ketakutan dan kesakitan, pemimpin geng itu menjerit sambil memohon agar Yamori memberinya sedikit waktu. Tidak lama kemudian, beberapa mobil polisi tiba di lokasi dan para petugas segera berlari memasuki gang. Salah seorang polisi langsung berteriak agar Yamori tidak menjadi sama seperti para penjahat tersebut. Melihat kedatangan polisi, Yamori bertanya-tanya, apakah semua itu hanyalah sebuah kebetulan. Ia sadar bahwa menghabisi seluruh orang yang ada di depannya bukanlah perkara sulit. Akan tetapi, Yamori juga memahami bahwa ia belum boleh memperlihatkan seluruh kekuatan aslinya di hadapan aparat pemerintah. Karena alasan itu, ia melepaskan pemimpin geng tersebut dan memilih mundur untuk sementara waktu agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Pria botak itu langsung menghela napas lega setelah berhasil lolos dari ancaman. Di dalam hati, Yamori berpikir bahwa meskipun dirinya sangat kuat, untuk saat ini, ia masih belum bisa menentang kekuasaan pemerintah secara langsung. Kaya yang baru tiba di lokasi merasa sangat lega, sekaligus tidak percaya bahwa seorang anak muda mampu melumpuhkan begitu banyak penjahat seorang diri. Ia benar-benar terkesan melihat satu orang berhasil mengalahkan puluhan kriminal sekaligus. Kaya kemudian menghampiri Yamori dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota kepolisian kota Neumi. Teman sekelas Yamori juga menyapa Kaya dengan senyum ramah. Kedua petugas kepolisian itu lalu memperkenalkan diri secara resmi dan meyakinkan mereka bahwa seluruh persoalan akan ditangani sesuai prosedur. Dari situ Yamori menyadari bahwa pemerintah ternyata memiliki sistem pengawasan yang sangat baik hingga mampu mengetahui seluruh kejadian dengan cepat. Kaya kemudian memberitahu bahwa rekannya akan mencatat kesaksian Yamori tanpa mengajukan pertanyaan lain yang tidak berkaitan dengan kasus tersebut. Namun, keadaan kembali berubah ketika seorang polisi lain memanggil atasannya yang baru saja tiba di lokasi. Seorang pria parubaya muncul dengan senyum tipis di wajahnya sambil mengatakan bahwa tanpa dirinya, para preman itu pasti sudah berhasil melarikan diri. Pria tersebut adalah kepala kepolisian Kaizu. Tanpa banyak penjelasan, Kaizu langsung menyatakan Yamori ditangkap atas tuduhan melakukan penganiayaan. Ia bahkan menunjukkan surat perintah penangkapan sambil menatap Yamori dengan senyum licik. Melihat tindakan itu, teman sekelas Yamori langsung marah dan berteriak bahwa para preman itulah yang terlebih dahulu menyerang. Namun, Kaizu justru menoleh kepada gadis itu dengan tatapan aneh dan bertanya, apakah mereka benar-benar diserang. Ia mengaku hanya melihat Yamori memukuli orang-orang tersebut. Sementara salah seorang preman di belakangnya diam-diam tertawa kecil karena rencana mereka berjalan sesuai harapan. Kaya akhirnya kehilangan kesabaran dan langsung memprotes keputusan atasannya sambil mengatakan bahwa semua itu benar-benar tidak masuk akal. Akan tetapi, Kaizu hanya menjawab dengan nada dingin bahwa dirinya tidak sedang berbicara omong kosong. Dengan sorot mata mengancam, Kaizu memperingatkan Kaya bahwa ia bisa mencabut pangkatnya kapan saja jika terus berani membangkang. Kaya yang dipenuhi amarah berteriak bahwa atasannya adalah polisi yang korup dan sangat menjijikkan. Rekan Kaya segera menahannya dan memintanya tetap tenang agar tidak kehilangan kendali. Melihat semua itu, Yamori langsung menyadari bahwa orang yang mengirim kelompok preman tadi telah mengatur semuanya dengan sangat rapi untuk menjebaknya. Kaizu terus mengejeknya, tetapi Yamori justru melihat kesempatan untuk memperoleh informasi penting. Ia kemudian bertanya bagaimana Kaizu bisa mengetahui bahwa dirinya hanyalah seorang siswa biasa. Mendengar pertanyaan itu,
Kaizu langsung menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu banyak. Dari reaksi tersebut, Yamori segera memahami bahwa kepala polisi itu hanyalah pion yang bekerja untuk dalang sesungguhnya. Dengan senyum tipis, Yamori mulai mempertimbangkan apakah ia sebaiknya langsung memburu otak di balik seluruh rencana ini. Kaizu segera berpura-pura tidak memahami maksud pertanyaan itu, lalu memerintahkan bawahannya untuk membawa Yamori pergi. Saat digiring menuju mobil polisi, seorang petugas memasangkan borgol di kedua tangan Yamori, sementara teman sekelasnya hanya bisa memandang dengan penuh kekhawatiran. Namun, Yamori diam-diam memperlihatkan sebuah kancing seragam yang berhasil ia ambil dari pakaian Kaizu, tanpa seorang pun menyadarinya. Kaizu langsung terkejut ketika menyadari salah satu kancing seragamnya telah hilang, dan sama sekali tidak mengerti kapan hal itu terjadi. Yamori kemudian memperingatkannya dengan senyum tipis bahwa lain kali yang akan ia ambil bukan lagi sekadar sebuah kancing. Mendengar ancaman tersebut, Kaizu mengepalkan tinjunya dengan penuh amarah dan bersumpah tidak akan pernah melupakan penghinaan itu serta akan membalas Yamori di kemudian hari. Tidak lama kemudian, Yamori dibawa menuju sebuah sel gelap di dalam kantor polisi. Di balik jeruji besi itu, seorang pria bertubuh raksasa dan berotot duduk bersila membelakangi pintu sambil bermeditasi dalam keheningan. Seorang penjaga mengetukkan tongkatnya ke jeruji besi untuk menarik perhatian tahanan tersebut. Penjaga itu memberitahu bahwa orang yang ditunggu akan segera tiba dan bahwa permintaan dari pihak yang menyewa jasanya sangat jelas. Tugas pria bertubuh besar itu hanyalah menghabisi Yamori, dan tanpa ragu sedikit pun ia langsung menyetujui pekerjaan tersebut. Tak lama kemudian, Yamori digiring menuju sel itu. Sambil berjalan, ia bertanya dalam hati, apakah mereka memang berniat menghabisinya di dalam penjara. Dengan suara dentingan logam yang keras, pintu sel terbuka dan tubuh Yamori didorong masuk ke dalam ruangan yang gelap. Begitu memasuki sel, ia melihat dua pria bertubuh besar berjaga di dekat pintu, sementara seorang pria berotot masih duduk tenang di sudut ruangan. Melihat keadaan itu, Yamori justru tersenyum santai dan bertanya, apakah mereka memang berniat membunuhnya. Bukannya merasa takut, ia malah menganggap seluruh situasi tersebut cukup menarik. Tatapannya kemudian tertuju kepada pria berotot di sudut ruangan, membuat Yamori menduga bahwa dialah pemimpin sebenarnya. Pria bertubuh besar itu akhirnya membuka mata dan menjelaskan bahwa sepanjang hidupnya ia memiliki prinsip untuk tidak pernah menyakiti orang biasa. Menurutnya, orang-orang lemah seperti Yamori bahkan tidak pantas dijadikan lawan. Dengan senyum licik, ia menambahkan bahwa pemuda itu terlalu lemah sehingga tidak layak membuatnya bersusah payah. Pria tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Funaki dan mengungkapkan bahwa dirinya dibayar untuk menghabisi Yamori. Mendengar pengakuan itu, Yamori menatapnya dengan dingin lalu bertanya apakah Funaki juga hanya seorang bawahan yang bekerja atas perintah orang lain. Pada saat yang sama, Yamori merasakan adanya energi aneh yang memancar dari tubuh lawannya. Ia mengakui bahwa kekuatan pria itu berbeda dari orang biasa. Funaki kemudian melepaskan aura berwarna merah muda yang memenuhi ruangan dan menjelaskan bahwa kekuatan tersebut disebut Ryatsu. Meskipun dihadapkan pada tekanan energi yang sangat besar, Yamori sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia tetap berdiri tenang sambil menatap lawannya tanpa berkedip. Tanpa memberi kesempatan berbicara lebih jauh, Funaki langsung melesat maju dengan kecepatan tinggi sambil berteriak bahwa ia akan mengirim Yamori menuju alam baka. Namun, Yamori menghindari serangan itu dengan gerakan yang begitu cepat hingga membuat Funaki membelalakan mata karena tidak percaya seorang pemuda mampu mengelak dari pukulannya. Yamori kemudian tersenyum tipis dan mengatakan bahwa Funaki tampaknya telah salah menilai situasi. Ia memperingatkan bahwa orang terlemah di dalam sel itu bukanlah dirinya. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Yamori langsung melayangkan pukulan keras sambil menyatakan bahwa justru Funaki lah yang lemah. Meskipun terkena pukulan itu, Funaki masih sempat menangkap kaki Yamori sebelum kehilangan keseimbangan. Dengan mengandalkan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Funaki mengayunkan tubuh Yamori ke udara, lalu melemparkannya sekuat tenaga ke sisi lain ruangan. Tubuh Yamori melayang deras menghantam udara, tetapi ia berhasil mendarat dengan kedua kaki tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Melihat hal itu, Funaki mengakui bahwa dirinya telah meremehkan lawannya dan bersumpah akan memberikan pelajaran yang jauh lebih menyakitkan. Yamori hanya menatapnya dengan tenang sebelum perlahan melepaskan aura miliknya sendiri. Seketika,
energi ungu mulai memancar dari seluruh tubuh Yamori dan memenuhi ruangan. Tanpa ragu sedikit pun, Yamori langsung melesat menuju Funaki dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap, ia menghantam dada lawannya menggunakan pukulan yang sangat dahsyat hingga tubuh Funaki terpental jauh ke belakang akibat kekuatan benturan tersebut. Dari mulutnya, darah langsung menyembur keluar. Dengan wajah penuh keterkejutan, Funaki bertanya-tanya kekuatan macam apa yang baru saja menghantamnya. Ia jatuh ke lantai dalam keadaan syok karena tidak pernah membayangkan Yamori memiliki kekuatan sebesar itu. Belum sempat Funaki bangkit, Yamori kembali menyerang dengan sebuah tendangan dahsyat yang menghancurkan sebagian dinding dan lantai sel. Asap serta debu langsung memenuhi ruangan. Di tengah kepulan debu itu, Yamori tetap berdiri tenang sambil memandangi lawannya dengan tatapan yang begitu mengintimidasi. Funaki yang tubuhnya sudah dipenuhi luka masih menatap Yamori dengan kebencian yang tidak berkurang sedikit pun. Sambil berteriak bahwa Yamori tidak seharusnya bersikap begitu sombong, Funaki kembali menyerbu dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Yamori sama sekali tidak bergeming dan hanya memperhatikan pukulan lawannya yang semakin mendekat. Tepat sebelum pukulan itu mengenai tubuhnya, Yamori melancarkan serangan balasan berupa satu pukulan presisi yang menghantam tepat di tengah perut Funaki. Benturan itu membuat darah kembali menyembur dari mulut lawannya. Tubuh pria raksasa itu kembali terlempar jauh hingga menghancurkan lantai sel ketika mendarat. Dalam keadaan babak belur, Funaki tidak mampu memahami mengapa dirinya bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Sementara itu, Yamori perlahan melangkah maju dengan aura merah yang kini mulai menyelimuti tubuhnya, memancarkan tekanan yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ia kemudian mengangkat kepalan tangannya yang mulai diselimuti cahaya biru terang, bersiap mengakhiri pertarungan dalam satu serangan terakhir. Melihat Funaki sudah tidak berdaya di atas lantai, Yamori langsung mencengkeram wajah pria itu dan menuntut jawaban mengenai siapa dalang yang berada di balik semua rencana ini. Aura ungu Yamori meledak semakin kuat hingga memenuhi seluruh ruangan, sementara ia terus menginterogasi Funaki tanpa memberikan sedikit pun kesempatan untuk mengelak. Selain menanyakan siapa orang yang mengirimnya, Yamori juga ingin mengetahui dari mana Funaki memperoleh kekuatan misterius bernama Ryatsu tersebut. Di tempat lain, kepala kepolisian Kaizu menerima sebuah panggilan telepon. Dengan nada terkejut, ia bertanya makhluk macam apa sebenarnya Yamori itu. Kaizu sama sekali tidak dapat memahami bagaimana seorang pemuda yang selama ini dikenal sebagai kegagalan keluarga Hiroto mampu berubah menjadi monster sekuat itu. Dengan raut wajah penuh kecemasan, ia berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar. Bahkan, Kaizu berjanji akan memberikan promosi jabatan kepada orang di seberang telepon apabila semuanya berjalan sesuai rencana. Sementara itu, kembali di dalam sel, Yamori masih duduk di hadapan Funaki, yang tubuhnya telah dipenuhi luka. Yamori memuji nyali Funaki karena sudah babak belur, tapi belum juga mau bicara. Funaki mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan meremehkan Yamori sejak awal. Mendengar pengakuan tersebut, Yamori mulai berpikir dalam hati. Ia bertanya-tanya apakah di dunia ini masih ada orang lain yang mampu berkultivasi seperti dirinya, atau apakah Funaki hanyalah awal dari keberadaan para pengguna kekuatan yang selama ini belum pernah ia temui. Setelah itu, Funaki mulai menceritakan sebuah pengalaman yang mengubah hidupnya beberapa tahun lalu. Ia mengaku pernah bertemu dengan seorang biksu tua misterius yang memiliki kekuatan luar biasa. Di depan matanya sendiri, biksu tersebut hanya menggunakan satu ayunan tangan untuk membelah pohon raksasa menjadi dua dengan sangat mudah. Pemandangan itu membuat Funaki tercengang karena tidak pernah membayangkan manusia dapat memiliki kekuatan seabsurd itu. Tidak lama setelahnya, sang biksu memberikan sebotol air yang disebutnya sebagai air suci dan memerintahkan Funaki meminumnya secara rutin. Funaki pun mengikuti petunjuk tersebut dan meminum air yang telah diencerkan itu selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya perlahan berubah hingga berkembang menjadi jauh melampaui manusia biasa. Mendengar penjelasan itu, Yamori langsung menyadari bahwa air suci yang dimaksud sebenarnya adalah cairan spiritual. Bagi seorang kultivator, cairan spiritual merupakan sumber energi yang sangat langka dan bernilai tinggi karena mampu mempercepat proses kultivasi. Yamori kemudian bertanya mengapa seseorang sekuat Funaki mau bekerja untuk orang-orang biasa. Dengan raut wajah muram, Funaki mengungkapkan bahwa putranya menderita penyakit yang sangat serius
dan membutuhkan biaya pengobatan yang luar biasa besar. Ia juga mengaku bahwa cairan spiritual tersebut sama sekali tidak mampu menyembuhkan penyakit anaknya. Dalam keputusasaan, Funaki mengatakan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak mungkin agar dapat menemukan cara menyelamatkan putranya secepat mungkin. Mendengar kisah itu, Yamori dengan tenang menyatakan bahwa dirinya mungkin dapat menyembuhkan penyakit sang anak. Ucapan tersebut membuat Funaki langsung membelalakan mata dan bertanya, apakah ia tidak salah dengar. Yamori kemudian menjelaskan bahwa cairan spiritual sebenarnya sangat berbahaya bagi tubuh manusia biasa jika digunakan secara sembarangan. Sebagai bukti kemampuannya, Yamori memperlihatkan sebuah jimat penyembuh yang pernah ia buat. Funaki masih meragukan benda tersebut dan bertanya-tanya efek apa yang mungkin dapat dihasilkan oleh selembar jimat sederhana. Tanpa menjawab panjang lebar, Yamori langsung mengaktifkan jimat itu hingga memancarkan cahaya hijau yang sangat terang. Energi hijau tersebut menyelimuti tubuh Funaki, dan dalam sekejap seluruh luka akibat pertarungan tadi benar-benar sembuh. Melihat tubuhnya pulih sepenuhnya, Funaki hanya mampu terpaku karena tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Yamori kemudian memberinya dua pilihan, yaitu mengatakan siapa orang yang menyuruhnya, dan sebagai imbalannya, putranya akan diselamatkan, atau tetap menolak dan mati di tempat itu juga. Menghadapi ancaman tersebut, Funaki justru tersenyum tipis. Ia mengakui bahwa sejak awal dirinya sudah menduga Yamori bukanlah orang biasa. Akhirnya, Funaki mengungkapkan bahwa orang yang menghubunginya adalah seorang pria bernama Hashimoto Kosei. Di tempat lain, Kosei justru mencibir kepala kepolisian Kaizu karena dianggap terlalu takut menghadapi seseorang yang menurutnya hanyalah pecundang dari keluarga Hiroto. Kosei ternyata merupakan pemilik Kosen Club sekaligus dalang utama di balik seluruh kejadian yang menimpa Yamori. Dengan senyum santai di wajahnya, Kosei bertanya kepada seseorang apakah ia menginginkan makanan atau minuman. Sesaat kemudian, terlihat seorang wanita yang dirantai dengan tubuh penuh luka berada di sudut ruangan. Kosei menghampirinya sambil mengejek wanita itu sebagai gadis manja yang tidak memiliki sopan santun. Dengan tatapan penuh kekejaman, ia bersiap melanjutkan penyiksaan yang dianggapnya sebagai hiburan. Tanpa sedikit pun belas kasihan, Kosei mencabut paksa kain penyumpal dari mulut wanita tersebut. Setelah itu, ia mengambil sebuah tang dan bertanya gigi mana yang akan dicabut berikutnya. Tanpa ragu, Kosei memasukkan tang itu ke dalam mulut korbannya, lalu mencabut salah satu giginya secara paksa, hingga wanita tersebut menahan rasa sakit yang luar biasa. Tepat pada saat itu, seorang kepala pelayan datang memberitahu bahwa Tuan Soma menelepon untuk membicarakan Yamori. Kosei menjawab bahwa urusan tersebut sudah ia atur dan ia akan mampir ke kantor polisi nanti untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Lagi pula, Yamori sudah ditakdirkan untuk menjadi mayat. Sementara itu, kembali di dalam sel, Funaki berpamitan kepada Yamori sambil mengatakan bahwa dirinya ingin memberikan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih atas jimat penyembuh yang telah diterimanya. Ia kemudian melepaskan kalung berbentuk salib yang selama ini dikenakannya dan menyerahkannya kepada Yamori. Melihat benda tersebut, Yamori sempat merasa bingung. Namun setelah memeriksanya dengan saksama, ia menyadari bahwa di dalam kalung itu tersimpan cairan spiritual dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Yamori segera memahami bahwa cairan tersebut dapat digunakan untuk menyuburkan rumput hati perak hingga menghasilkan buah, sesuatu yang sangat ia perlukan untuk menembus tahap kedua kultivasi. Dengan senyum puas, Yamori mengucapkan terima kasih kepada Funaki karena hadiah itu akan sangat membantu seluruh rencananya. Sebelum pergi, Funaki memperingatkan bahwa mulai sekarang Kosei pasti akan memburu Yamori tanpa henti. Ia menambahkan bahwa siapapun yang telah menjadi target Kosei tidak pernah memperoleh akhir yang baik. Yamori hanya menenangkan Funaki dan mengingatkannya agar tidak melupakan kesepakatan mereka mengenai putranya. Dengan tatapan dingin, Yamori juga berjanji akan mengirimkan sebuah pesan khusus kepada Kosei melalui tindakannya nanti. Di sisi lain, seorang wanita muda kaya raya tiba di Universitas Neumi menggunakan mobil mewahnya. Dengan langkah penuh percaya diri, ia turun dari kendaraan dan bersiap memasuki area kampus. Wanita itu adalah Shizuru. Di dalam hati, Shizuru merasa kebetulan sekali karena Yamori ternyata merupakan mahasiswa di sana.
Karena ingin menemuinya, Shizuru memutuskan mendatangi kantor dekan untuk mencari tahu kelas tempat Yamori belajar. Pada saat yang sama, teman sekelas Yamori bernama Saki sedang berdebat dengan seorang guru mengenai penangkapan Yamori yang menurutnya sangat tidak adil. Tiba-tiba pintu ruang kelas terbuka dan Shizuru masuk ke dalam. Saki langsung mengenali Shizuru sebagai senior yang sangat terkenal di kampus. Setelah mendengar percakapan mereka, Shizuru bertanya, apakah orang yang sedang mereka bicarakan adalah Yamori? Sementara itu, di kantor polisi, Kaya menghantam meja kerja kepala kepolisian Kaizu dengan kepalan tangan penuh amarah. Kaya sama sekali tidak dapat menerima keputusan atasannya yang berniat membebaskan seorang penjahat yang selama bertahun-tahun menjadi buronan kepolisian. Dengan penuh kemarahan, Kaya menuding Kaizu telah menyalahgunakan kekuasaannya. Kaizu membalas tatapan bawahannya dengan dingin, lalu bertanya apakah Kaya memiliki bukti atas semua tuduhan tersebut. Meskipun tidak dapat menunjukkan bukti konkret, Kaya tetap bersikeras bahwa ia mengetahui atasannya sedang menjalankan sebuah rencana rahasia. Dengan nada menantang, Kaizu menyuruh Kaya mengatakan semua yang diketahuinya, tetapi Kaya tidak mampu memberikan jawaban yang dapat membuktikan tuduhannya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka, sementara seorang petugas berteriak bahwa ruangan tersebut adalah area terbatas. Saki dan Shizuru langsung masuk tanpa memedulikan larangan itu. Saki segera menuntut agar Yamori dibebaskan secepatnya. Melihat keberanian kedua gadis tersebut, Kaizu langsung murka dan memarahi bawahannya karena tidak mampu menghentikan orang luar memasuki ruangannya. Dalam hati, Kaizu bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis itu? Karena menurut informasi yang ia miliki, Yamori tidak memiliki koneksi penting apapun. Sambil menghisap rokoknya, Kaizu berkata bahwa Yamori masih berstatus tersangka, sehingga tidak mungkin dibebaskan. Kaya kembali berteriak bahwa keputusan itu sama sekali tidak masuk akal. Namun, Kaizu hanya menjawab bahwa sebagai kepala kepolisian, ia tidak memiliki kewajiban membocorkan informasi internal kepada siapapun. Saki kemudian balik bertanya, mengapa para anggota Yakuza yang terlibat dalam kasus tersebut justru tidak ikut ditahan. Mendengar pertanyaan itu, Kaizu mengancam akan menangkap Saki dan Shizuru atas tuduhan menghalangi proses hukum apabila mereka tidak segera meninggalkan ruangan. Menanggapi ancaman tersebut, Shizuru dengan tenang mengambil ponselnya yang berada di atas meja, lalu duduk dengan santai sambil menantang Kaizu untuk benar-benar menangkapnya jika memiliki keberanian. Kaizu yang semakin murka langsung memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan kedua gadis itu ke dalam sel. Beberapa polisi pun segera bergerak mendekati Saki dan Shizuru untuk melakukan penangkapan. Kaya kembali berteriak bahwa tindakan itu merupakan penyalahgunaan wewenang yang sangat jelas. Shizuru kemudian menatap Kaizu dengan tajam dan bertanya apakah ia benar-benar berpikir dapat membungkam mereka hanya dengan tuduhan palsu. Kaizu tertawa sinis sambil mengatakan bahwa menghina seorang pejabat pemerintah hanya akan membuat hukuman mereka semakin berat. Namun, Shizuru membalas dengan tatapan dingin dan menyatakan bahwa para anggota Yakuza selama ini jelas-jelas telah menjalankan berbagai pekerjaan kotor untuk kepentingan Kaizu. Mendengar tuduhan tersebut, wajah Kaizu langsung berubah karena menyadari bahwa Shizuru mulai menyulitkan posisinya. Dengan nada tenang namun penuh tekanan, Shizuru kemudian mengatakan bahwa masalah yang menimpa Yamori sebenarnya dapat diselesaikan dengan sangat mudah menggunakan uang. Mendengar usulan Shizuru, kepala kepolisian Kaizu hanya tersenyum sinis, lalu mengatakan bahwa sudah menjadi hal yang wajar jika orang-orang yang memiliki kekuasaan memperoleh berbagai hak istimewa dan dirinya bukanlah pengecualian. Dengan nada penuh ancaman, Kaizu bahkan menyatakan bahwa ia mampu merekayasa sebuah cerita sehingga seluruh orang yang berada di ruangan itu kehilangan nyawa tanpa seorang pun mempertanyakan kebenarannya. Ancaman terang-terangan tersebut membuat Kaya, Shizuru, dan Saki sama-sama terkejut sekaligus dipenuhi amarah. Namun, Shizuru tetap mempertahankan ketenangannya. Ia kemudian mengangkat ponselnya dan berbicara seolah sedang menelepon seseorang, lalu bertanya apakah Direktur Ogi telah mendengar semua ucapan Kaizu. Tak lama kemudian, suara dari seberang telepon menjawab bahwa seluruh percakapan itu telah terdengar dengan jelas. Seketika wajah Kaizu dan para polisi lain berubah drastis karena terkejut. Dengan ekspresi panik, Kaizu bertanya, apakah orang yang sedang berbicara benar-benar Direktur Ogi? Setelah itu,
Shizuru memperkenalkan dirinya secara resmi dan mulai menuduh Kaizu telah melakukan berbagai tindak kejahatan serius selama menjabat. Kaizu langsung terdiam membeku sebelum akhirnya bertanya dengan gugup, siapa sebenarnya gadis yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Shizuru menyebutkan namanya, ia adalah putri dari keluarga Suga. Dalam kepanikannya, Kaizu akhirnya menyadari bahwa Yamori ternyata memiliki hubungan dengan keluarga Suga, salah satu keluarga paling berpengaruh yang selama ini tidak pernah ia duga. Beberapa saat kemudian, suasana kembali beralih ke sel tempat Yamori ditahan. Di dalam ruangan yang sunyi itu, kalung pemberian Funaki tiba-tiba memancarkan cahaya yang semakin terang. Yamori menggenggam kalung tersebut sambil berpikir bahwa cairan spiritual yang tersimpan di dalamnya hanya dapat digunakan satu kali, sehingga ia harus memanfaatkannya dengan sangat hati-hati. Saat sedang memikirkan hal itu, Yamori mendengar suara langkah kaki mendekati selnya. Tidak lama kemudian, suara hak sepatu bergema di lorong penjara, menandakan seseorang sedang berjalan menuju tempatnya ditahan. Pintu sel pun terbuka perlahan dan seorang wanita muda memasuki ruangan yang gelap itu. Yamori langsung menatap tamu tak terduga tersebut dengan wajah serius. Sesaat kemudian, ia terkejut ketika melihat bahwa wanita yang datang ternyata adalah Shizuru bersama Saki. Keduanya menyapanya dengan ramah dan penuh semangat, seolah tidak terjadi apa-apa. Di tempat lain, jauh dari kantor polisi, seorang pria berambut pirang berada di dalam sebuah rumah mewah. Dengan penuh kemarahan, pria itu membanting sebuah gelas hingga pecah berkeping-keping sambil memaki semua bawahannya sebagai orang-orang yang tidak berguna. Ia kemudian duduk dengan wajah kesal dan mengeluhkan bahwa salah satu anak buahnya berada di ambang kematian, sementara yang lainnya justru berakhir di penjara. Dengan ekspresi cemas, ia berpikir bahwa apabila misi keluarga Aima gagal, dirinya juga tidak akan selamat dari konsekuensinya. Tepat pada saat itu, salah seorang bawahannya menghampiri dan bertanya apa rencana Tuan Akimasa selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, Akimasa memutuskan untuk mengirim anak buah terbaiknya. Namun, untuk sementara ia tidak ingin langsung membunuh Yamori. Dengan tatapan penuh kebencian, Akimasa bersumpah bahwa pada akhirnya ia sendiri yang akan menghabisi sampah bernama Yamori dan menyelesaikan seluruh persoalan dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Yamori telah kembali ke tempat tinggal barunya. Sambil memandang isi rekening banknya yang hampir kosong, ia menghela napas karena seluruh uangnya telah habis digunakan. Yamori kemudian menyusun berbagai bahan di atas lantai, termasuk kalung pemberian Funaki dan rumput hati perak yang berhasil ia peroleh sebelumnya. Setelah semua persiapan selesai, ia segera memulai proses pemurnian. Cahaya keemasan memancar dari tungku kecil yang digunakannya, sementara Yamori memusatkan seluruh energi spiritualnya untuk menciptakan pil pengumpul ki yang dapat meningkatkan tingkat kultivasinya. Setelah proses tersebut selesai, Yamori akhirnya berhasil menembus tingkat kultivasi berikutnya. Ia segera mencoba teknik baru bernama Shadow Cloud Step, dan seketika tubuhnya bergerak dengan kecepatan luar biasa hingga hampir tidak dapat diikuti oleh mata biasa. Melihat hasil latihan itu, Yamori menjadi semakin percaya diri dan berpikir bahwa dengan kecepatannya sekarang, bahkan peluru pun tidak akan mampu mengenainya. Meski demikian, ia juga menyadari bahwa seluruh cairan spiritual telah habis digunakan, sehingga ia harus menemukan sumber energi lain jika ingin terus berkembang. Setelah kembali memeriksa saldo rekeningnya, Yamori menyimpulkan bahwa melakukan perjalanan menuju Ryuta dengan cara biasa masih terlalu berbahaya. Sambil memegang sebuah kartu di tangannya, ia menghitung bahwa dirinya membutuhkan sekitar 2 juta yen untuk membiayai perjalanan tersebut. Di tengah lamunannya, sebuah iklan di televisi menarik perhatian Yamori. Iklan itu mempromosikan suntikan kecantikan yang sangat populer dan diklaim mampu meremajakan kulit. Melihat tayangan tersebut, Yamori langsung mendapatkan sebuah ide cemerlang. Ia mengambil sebuah kotak kecil berwarna biru sambil tersenyum tipis, lalu berpikir bahwa para wanita kaya biasanya sangat terobsesi untuk mempertahankan masa muda mereka. Adegan kemudian kembali ke 5 jam sebelumnya, saat Yamori menghadiri jamuan makan bersama Shizuru. Saat itu, Yamori baru menyadari bahwa Shizuru adalah putri seorang anggota dewan. Ia memiliki pengaruh yang cukup besar hingga mampu menghubungi kepala kepolisian secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Shizuru mengatakan bahwa ia sebenarnya mengundang Yamori karena ingin meminta sebuah bantuan kecil.
Yamori yang penasaran bertanya apa yang sebenarnya diinginkan gadis itu. Shizuru kemudian bertanya, apakah Yamori mengetahui gedung milik perusahaan kosmetik terbesar di kota. Dengan senyum bangga, Shizuru mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut adalah miliknya dan ia sedang mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kesembuhan ibunya. Setelah itu, Shizuru secara resmi mengundang Yamori untuk menghadiri acara tersebut, membuat Yamori sedikit terkejut. Di malam hari, gedung perusahaan kosmetik itu berdiri megah dan dipenuhi cahaya, memperlihatkan betapa besarnya kekayaan keluarga Suga. Yamori teringat pada pil Joyan, sejenis pil yang sangat umum digunakan di dunia asalnya untuk menjaga keremajaan. Ia pun menyusun rencana untuk menjual pil tersebut kepada para wanita kaya demi memperoleh uang dalam jumlah besar. Sambil melihat kotak kecil yang memancarkan cahaya lembut, Yamori merasa bahwa kesempatan terbaik telah berada tepat di depan matanya. Sementara itu, pesta keluarga Suga berlangsung dengan sangat meriah. Di tengah acara, beberapa keluarga Shizuru mulai mengomentari bahwa usia Shizuru sudah semakin bertambah dan seharusnya ia segera menikah. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika terus menunda, nasib Shizuru akan berakhir seperti kakak perempuannya, Masami. Salah seorang paman dengan nada mengejek mengatakan bahwa Masami kini sudah tidak memiliki nilai lagi bagi keluarga karena dianggap gagal memenuhi kewajibannya. Ucapan itu membuat Masami hanya mampu terdiam tanpa sanggup membalas. Namun, sang paman masih terus menghina dengan menyebut Masami sebagai dewi pembawa sial. Dengan senyum penuh niat buruk, ia bahkan meminta Masami membujuk Shizuru agar bersedia menerima perjodohan yang telah direncanakan keluarga. Pada saat yang sama, Yoko tiba-tiba batuk cukup keras sehingga Shizuru segera menghampiri ibunya untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Paman mereka kembali mengatakan bahwa wanita yang tidak menikah hanyalah barang rusak dan menyarankan agar Shizuru menerima lamaran dari keluarga Ocho. Kali ini, Masami akhirnya angkat bicara dan mengatakan bahwa ia memiliki pandangannya sendiri mengenai masa depan mereka. Mendengar hal itu, sang paman langsung mengejek dan bertanya, sinis pemikiran seperti apa yang masih dimiliki Masami. Dengan penuh amarah, ia berteriak tepat di depan wajah Masami dan menuduh semua itu hanyalah bentuk keegoisan. Ia bahkan mengejek dengan mengatakan bahwa Masami tidak mungkin menjadi muda kembali hanya dengan menggunakan produk kosmetik. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari arah pintu masuk dan mengatakan bahwa hal seperti itu sebenarnya sangat mungkin dilakukan. Seluruh tamu langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Yamori muncul dengan langkah tenang sambil mengatakan bahwa menyebut seorang wanita sebagai barang rusak adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Kedua matanya memancarkan cahaya tajam ketika ia memperingatkan bahwa setiap orang memiliki batas kesabaran terhadap penghinaan. Melihat kemunculan tamu tak diundang itu, sang paman langsung terkejut dan bertanya, siapa sebenarnya pria yang berani muncul begitu saja. Ia segera memerintahkan petugas keamanan untuk mengusir Yamori dari gedung tersebut. Namun, sebelum para penjaga bergerak, Shizuru langsung berdiri membela Yamori. Ia menjelaskan kepada seluruh tamu bahwa dialah yang mengundang Yamori karena pria tersebut adalah orang yang telah menyelamatkan nyawa ibunya. Tidak lama kemudian, Yoko yang masih duduk di atas kursi roda ikut mengucapkan terima kasih kepada Yamori atas jimat penyembuh yang telah menyelamatkan hidupnya. Yamori dengan sopan mengatakan bahwa Yoko tidak perlu berterima kasih kepadanya karena ia hanya melakukan apa yang memang harus dilakukan. Namun, salah seorang paman Shizuru langsung mencibir dan mengatakan bahwa Yoko hanyalah korban penipuan seorang dukun palsu, sementara ilmu kedokteranlah yang sebenarnya telah menyelamatkannya. Mendengar tuduhan tersebut, Yamori tetap tenang lalu memperkenalkan dirinya sebagai seorang peneliti sekaligus rekan bisnis keluarga Suga. Salah seorang tamu kemudian bertanya apa tujuan sebenarnya kedatangannya. Yamori menjawab bahwa dirinya datang untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan kosmetik dan keremajaan. Sambil mengangkat sebuah kotak kecil di tangannya, Yamori mengatakan bahwa benda itu akan memberikan jawaban atas seluruh perdebatan yang sedang berlangsung. Setelah itu, ia berjalan menghampiri Masami dan dengan sopan meminta bantuannya untuk menjadi sukarelawan dalam demonstrasi tersebut. Dengan senyum tenang, Yamori menyerahkan kotak itu kepada Masami dan memintanya memakan benda yang ada di dalamnya. Seketika kotak tersebut memancarkan cahaya yang sangat terang, disertai energi kuat. Saat kotak itu terbuka, seluruh tamu dapat melihat sebuah pil Joyan berada di dalamnya. Melihat hal itu, sang paman langsung berteriak bahwa semua itu hanyalah tipuan
dan pil tersebut kemungkinan besar telah diracuni. Mendengar tuduhan itu, Masami mulai ragu dan bertanya kepada Yamori apakah pil tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi. Sebelum Yamori sempat menjawab, Shizuru menyatakan bahwa dirinya sepenuhnya mempercayai Yamori. Bahkan jika diperlukan, ia sendiri bersedia meminum pil itu tanpa rasa takut. Yoko juga ikut mengatakan bahwa ia percaya kepada Yamori karena pria itulah yang telah menyelamatkan hidupnya. Di sisi lain, beberapa tamu berbisik satu sama lain sambil mengatakan bahwa obat yang mampu meremajakan seseorang adalah sesuatu yang mustahil untuk ada. Yamori kemudian memandang Masami dan bertanya, apakah ia tidak ingin merasakan kembali seperti saat masih muda? Ucapan itu membuat Masami teringat semua hinaan yang selama ini ia terima karena dianggap sudah tua dan tidak lagi berguna. Dengan tatapan penuh tekad, Masami akhirnya mengulurkan tangannya, mengambil pil Joyan, lalu menelannya tanpa ragu. Melihat tindakan tersebut, sang paman beserta istrinya hanya mampu ternganga karena tidak menyangka Masami benar-benar berani memakannya. Sesaat kemudian Masami tetap berdiri diam, sehingga beberapa tamu mulai mengira semuanya hanyalah penipuan atau bahkan pil itu mengandung racun. Sang paman tertawa keras sambil mengatakan bahwa sejak awal ia sudah tahu semua itu hanyalah omong kosong dan semua orang datang ke pesta itu dengan sia-sia. Namun, tepat pada saat itu, cahaya keemasan mulai memancar dari sekitar mata Masami. Salah seorang tamu segera mengangkat sebuah cermin ke hadapannya. Semua orang langsung terkejut ketika melihat wajah dan penampilan Masami berubah secara drastis menjadi jauh lebih muda. Sang paman dan istrinya membelalakan mata sambil berteriak tidak percaya atas keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Seorang tamu wanita yang sangat terkesan segera bertanya berapa harga pil Joyan tersebut. Yamori menjawab dengan tenang bahwa satu pil dijual seharga 400.000 yen. Mendengar harga itu, seluruh tamu langsung berebut menawarkan uang dalam jumlah yang semakin besar demi memperoleh pil tersebut. Sang paman hanya bisa berdiri terpaku karena tidak menyangka sebuah pil mampu menciptakan kehebohan sebesar itu. Ia segera menyadari bahwa nilai sebenarnya bukan berada pada pil tersebut, melainkan pada teknik pembuatannya. Dan jika berhasil menguasai distribusinya, keluarganya bisa mencapai puncak dunia bisnis. Istrinya sempat memperingatkan bahwa perusahaan mereka sebenarnya berada di ambang kebangkrutan, tetapi pria itu malah membentaknya agar diam. Dengan senyum licik, ia mulai menyusun rencana untuk menipu Yamori sekaligus menikahkan Shizuru demi memperoleh hak atas seluruh pil tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pria gemuk dari grup Kozan mengajukan penawaran sebesar 4 juta yen untuk memperoleh hak atas produk tersebut. Seseorang yang panik segera menaikkan tawaran menjadi 20 juta yen agar kesempatan emas itu tidak direbut orang lain. Tak lama sang paman berusaha menenangkan seluruh tamu, ia mengingatkan bahwa Yamori hanyalah tamu undangan, sehingga pembicaraan bisnis sebaiknya dilakukan secara pribadi. Dengan senyum palsu, ia mengajak Yamori berbicara di tempat yang lebih sepi. Di sana, ia menawarkan 30 juta yen dengan pembagian keuntungan 30 banding 70. Yamori kemudian bertanya, apakah dirinya akan memperoleh 70% keuntungan, sementara perusahaan hanya mendapat 30%. Sang paman langsung tertawa dan mengatakan bahwa pembagian tersebut justru berlaku sebaliknya. Menurutnya, koneksi keluarga Hoshisu jauh lebih berharga daripada teknologi yang dimiliki Yamori. Tiba-tiba Shizuru muncul dan bertanya dengan nada dingin, koneksi hebat apa sebenarnya yang masih dimiliki keluarga Hoshisu. Sang paman langsung terkejut lalu berteriak bahwa mereka juga merupakan bagian dari keluarga tersebut. Shizuru membalas dengan tatapan tajam sambil mengingatkan bahwa pria itu sama sekali tidak memikirkan keluarga ketika menghilangkan dana sebesar 160 juta yen. Dalam keadaan panik, sang paman membantah seluruh tuduhan tersebut dan menuduh Shizuru sedang berbicara sembarangan. Namun, Shizuru segera mengangkat ponselnya dan memperlihatkan bukti penarikan dana serta surat penagihan dari bank. Masami dan Yoko langsung terkejut, lalu bertanya, apakah perusahaan benar-benar telah dijadikan jaminan utang? Keringat dingin mulai membasahi wajah sang paman. Dengan suara gemetar, ia bertanya, bagaimana Shizuru bisa mengetahui semua rahasia itu, dan apakah dirinya telah diselidiki? Shizuru kemudian menuduh pamannya berusaha memeras uang ibunya, seperti yang dahulu ia lakukan terhadap nenek mereka. Dengan penuh amarah,
Shizuru menegaskan bahwa pria itu tidak akan memperoleh sepeser pun dari keluarga mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa sang paman bahkan tidak memiliki 30 juta yen seperti yang dijanjikan dan sejak awal hanya berniat menipu Yamori demi meraup keuntungan pribadi. Mendengar semua itu, sang paman langsung berlutut di lantai sambil memohon kepada Shizuru bahwa kenyataannya tidak seperti yang dituduhkan. Ia kemudian beralih memohon bantuan kepada Yoko. Namun, Yoko hanya memandangnya dengan penuh kekecewaan. Pria itu terus mencengkeram pakaian kakaknya sambil memohon agar diselamatkan karena dirinya adalah satu-satunya pria yang tersisa dalam keluarga Hoshizu. Akan tetapi, Masami dengan tegas mengatakan bahwa menggelapkan warisan ibu mereka adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dimaafkan. Setelah berkata demikian, Masami menendangnya menjauh dan memerintahkannya menyelesaikan seluruh masalahnya sendiri. Sang paman pun terjatuh ke lantai dalam keadaan putus asa sambil bertanya apakah keluarganya benar-benar tega meninggalkannya. Dengan wajah dingin, Shizuru memberikan dua pilihan. Pria itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atau menghabiskan sisa hidupnya dalam lilitan utang. Sebagai pilihan terakhir, Shizuru menawarkan untuk membeli perusahaan yang telah bangkrut itu dengan harga simbolis 1 yen. Mendengar tawaran tersebut, sang paman langsung membeku karena tidak percaya. Para tamu yang menyaksikan kejadian itu justru tertawa dan mengatakan bahwa semua itu merupakan balasan yang pantas atas keserakahannya. Setelah persoalan tersebut berakhir, Shizuru menghampiri Yamori dan mengatakan bahwa di pesta itu hadir banyak profesional dari berbagai bidang. Ia menawarkan diri untuk memperkenalkan beberapa di antaranya apabila Yamori membutuhkan bantuan mengembangkan usahanya. Shizuru berpikir bahwa nilai 40 juta yen untuk hak produksi pil Joyan sebenarnya cukup masuk akal. Meski begitu, Shizuru tetap mengingatkannya agar berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yamori kemudian mengatakan bahwa dirinya merasa tenang jika urusan bisnis tersebut berada di tangan Shizuru. Setelah pesta selesai, Shizuru mengantar Yamori pulang menggunakan mobilnya. Di sepanjang perjalanan, Shizuru memuji tempat tinggal baru Yamori. Sesampainya di depan rumah, Yamori turun dari mobil dan menjelaskan bahwa rumah tersebut hanyalah rumah sewaan. Setelah itu, ia mengucapkan terima kasih atas tumpangan yang telah diberikan karena sangat membantunya. Shizuru hanya tersenyum lalu mengatakan bahwa mereka sekarang adalah teman. Mendengar kata itu, Yamori terlihat sedikit terkejut. Ia kemudian memasukkan kedua tangannya ke dalam saku sambil perlahan menjauh. Dengan menatap bulan di langit malam, Yamori berpikir bahwa kehidupan barunya ternyata tidak seburuk yang ia bayangkan. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menuju pintu rumah barunya. Dengan tenang, Yamori meraih gagang pintu dan bersiap masuk ke dalam rumah. Namun, pada saat pintu perlahan terbuka dan cahaya dari dalam mulai terlihat, Yamori langsung dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Di lantai ruang tamu terbentang genangan darah yang masih segar. Tidak jauh dari sana, anak anjing kecil yang selama ini selalu mengikutinya tergeletak dengan sebilah pisau tertancap di punggungnya. Wajah Yamori langsung dipenuhi amarah saat mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi di rumahnya.